Sekarang, di sebuah kafe, Ye Ching lagi bingung cuy. Semua item yang agak bagus udah dijual tuh. Nah, yang sampah-sampah ini mau diapain sekarang? Dijual pun siapa yang mau beli emang? Di saat pasrah ini, tanpa sengaja jari Ye Ching menyentuh pilihan daur ulang cuy. Satu equipment telah berhasil didaur ulang dan menghasilkan satu BP. Kini muncul tutor tuh yang menjelaskan tentang kegunaan BP ini. Ye Ching kini diminta melakukan perbaikan cuy kepada dagger level 1 miliknya. Untuk melakukan perbaikan, Ye Ching kini membutuhkan 5 BP. Ragu dia awalnya. Tapi dikarenakan equipment ini juga bingung mau diapain. Ya udahlah, Ye Ching pun mendaur ulang 4 equipment sampahnya dulu. Setelah itu perbaikan pun ia lakukan. Berkat perbaikan tadi, durabilitas yang tadi 0 kini pulih kembali. Kalau begini mah, meskipun Ye Ching gak bisa gunain senjata bagus, ia gak perlu khawatir cuy. Equipment sampahnya perlu melewati berbagai proses dulu untuk menjadi senjata yang sangat bagus. Dikarenakan telah melalui tutorial, Ye Ching kini dapat hadiah formula potion cuy. Lagi-lagi dapat jackpot nih orang cuy. Potion ini sungguh penting cuy. Kadang kalau masuk ke dalam gerbang jurang, mereka nggak bakal tahu bakal sedalam apa dan bakal sesulit apa. Potion ini merupakan kunci dari keberlangsungan hidup mereka dalam menjelajah. Berkat formula potion ini, nantinya Ye Ching bisa meregenerasi potion yang ia punya cuy. Syaratnya sih simple, cuma butuh 6 BP dan sebuah wadah acak. Waktunya nyoba cuy. Ye Ching kini meminta sebuah wadah. Setelah itu, ia pun memulai mencoba proses untuk meregen potionnya. Dalam sekejap tuh, Ye Ching udah punya 5 wadah full potion tuh. Saat Ye Ching mencobanya, efeknya juga sama cuy sama aslinya. Sekarang magic dan stamina Ye Ching udah pulih nih. Harusnya sih, ia masih bisa lah buat masuk ke dalam satu gerbang jurang lagi. Kemudian kini, saat Ye Ching keluar dari kafe, ia ketemu tuh sama rentenir yang ia pinjam uangnya. Sudah lama cuy, rentenir ini mencari-cari Ye Ching ternyata. Lah, heran dong Ye Ching. Utangnya kan udah dilunasi kemarin. Mau apa lagi nih botak atu? Biasa cuy, predator tidak maulah kehilangan mangsanya. Masih nyari gara-gara aja nih rentenir cuy. Untung aja saat nih botak mau ngeroyok, muncul orang yang gak bisa ia ganggu. Orang ini adalah Rodrigo Cesar dari Hunting Group S Blood Oath. Cesar ngomel-ngomel tuh cuy sama rentenir ini. Dia kan minta dicariin orang tuh. Di mana orang-orangnya sekarang? Rentenir ini berkata bila ia hanya kurang 1 orang saja. Yah, karena butuh cepet Cesar mengundang Ye Ching cuy sekarang. Nggak penting Ye Ching itu lemah atau kuat. Orang yang dibutuhin Cesar cuma umpan meriam ataupun tameng hidup cuy. Cesar butuh tameng karena sekarang lagi Red Moon. Para monster akan jauh lebih ganas. Tapi sesuai dengan resikonya, hadiahnya juga gede cuy. Karena hadiahnya mantep, Ye Ching auto setuju cuy. Ia akan bergabung ke dalam partinya. Kini, Cesar memanggil satu orang yang telah ia rekrut. Ternyata orang itu adalah Lao Chen. Di saat Lao Chen mau membongkar tindakan dari Ye Ching dulu, langsung tuh Ye Ching membungkam mulut Lao Chen cuy. Ye Ching kini menarik Lao Chen ke pojokan. Ye Ching ngancam cuy, berani macam-macam. Bakal didaur ulang beneran tuh Lao Chen. Auto tunduk dia sekarang. Dan singkat cerita, kini akhirnya mereka pun tiba di kota C. Di sebuah stasiun bawah tanah. Inilah tempat mereka akan masuk ke dalam gerbang jurang. Ternyata masih ada tambahan tameng hidup lainnya cuy. Zutong dengan Chop Park, Lao Zu Healer, dan Lao Zhang seorang warrior. Mereka akan masuk bersama dengan 6 anggota utama dari party Cesar. Dan kini, setelah briefing dan beberapa arahan, saatnya mereka masuk ke dalam gerbang jurang. Di dalam sini, sudah jauh loh mereka berjalan, tapi mereka tak kunjung menemui satupun monster cuy. Zutong yang telah dianggap sebagai ketua dari grup Ye Ching, entah kenapa sial banget tuh dia.
Padahal situasi lagi adem ayem aja. Tiba-tiba saja dia nginjek jebakan cuy. Untung tuh Ye Jing sigap, jadi Zutong kini selamat. Heran si Ye Jing, bagaimana caranya coba Zutong bisa bertahan hidup dengan laki yang sampah kayak begitu? Cuma satu doang cuy. Bayangin aja deh, sehabis nginjek jebakan tadi, dengan sembrononya dia main nyelonong maju saja. Jelaslah kena jebakan lagi dia. Kali ini tumpukan kepompong jatuh dan kepompong tadi berubah menjadi Demonized Spider level 5. Lao Chen segera menyerang dengan sihir apinya. Tapi jelas gak mempan lah cuy. Kini mereka mulai kelimpungan menghadapi monster yang notabene masih kerucu. Lihat dong Ye Jing cuy, lagi santuy dia mamang. Mau digigit pun nggak masalah, no damage tuh cuy. Bahkan hanya butuh tendangan kecil saja, Ye Jing bisa menyingkirkan satu Demonized Spider dengan mudahnya. Saat Ye Jing melakukan daur ulang, Ye Jing mendapatkan satu atribut dan mendapatkan Arcana. Arcana ini merupakan jenis ability tambahan yang dapat digunakan pada equipment cuy. Simpelnya sih gini cuy. Kalau belati Ye Jing dikasih Arcana, maka belatinya bakal punya ability yang baru. Dikarenakan anggota partinya protes karena Ye Jing diam aja. Ya udahlah, Ye Jing gerak dikit cuy. Sekalian ngetes ya kan, seberapa berguna sih gabungan antara Arcana dengan belati Ye Jing. Zhuangtong yang lagi lari-lari dikejar Demonized Spider akhirnya akan menggunakan kemampuannya cuy. Dengan mic di tangannya, Zhuchong mulai nge-rap cuy. Tapi emang dasar kocak nih orang. Bukannya ngasih damage atau ngasih debuff, dia malah ngasih buff strength kepada Demonized Spider di depannya. Jelas makin kacau lah suasana. Lari aja lah mending daripada berapi nanti. Di saat Demonized Spider mau nyerang Zhuchong, Ye Jing dengan gerakan simpelnya berhasil menghentikannya. Ye Jing mulai bosen cuy. Melihat semua partinya yang gak bisa diandelin, ya udah deh, mending Ye Jing beresin semua sendirian. Dengan cepat tuh, Ye Jing menebas semuanya setiap Demonized Spider yang ada di dekat partinya. Dalam sekejap saja, banyak Demonized Spider tersungkur. Saking cepatnya gerakan dari Ye Jing, mereka mengira bila Zhuchong lah yang menghabisi Demonized Spider tadi. Kan dia barusan yang nge-rap tuh. Lah, emang kocak nih party cuy. Zhuchong aja sampai bingung loh gimana nanggepinnya. Orang bukan dia kok yang ngebantai tadi. Kini para Demonized Spider yang tersisa merasakan ketakutan terhadap Ye Jing cuy. Kalau sudah begini sih biasanya mereka bakal lari cuy. Dan benar saja mereka lari tuh. Berkat bersih-bersih tadi, Ye Jing panen cuy. Ia mendapatkan 27 item. Karena Ye Jing merasa kebanyakan, ya udahlah, convert aja tuh 26-nya menjadi BB. Dikarenakan satu item dapat 2 BB, jadi Ye Jing dapat total 52 BB cuy. Karena monster-monster udah pergi, kini party ini pun mau lanjut lagi cuy. Dengan pede nih, ketua kocak memimpin jalannya lagi. Waduh, jadi was-was gini nih party cuy. Di saat jalan ini, tiba-tiba saja Ye Jing melihat ada portal lain. Sementara yang lain kagak cuy. Itu adalah portal menuju daerah gila yang tersembunyi. Dikarenakan penasaran, ya udahlah, gasken cuy, coba masuk ke dalam. Sebelum masuk ini, Ye Jing men-summon Nightmare-nya untuk membuat klon dirinya sendiri cuy. Klon ini diberikan tugas untuk mengikuti partinya tadi, sementara Ye Jing akan masuk ke dalam. Dah tuh, setelah klon Ye Jing bergabung dengan partinya, Ye Jing kini udah di dalam cuy. Baru aja jalan bentar, Ye Jing kini udah disambut dengan emak laba-laba level 20. Emak laba-laba ini main nyerang gitu aja cuy. Ye Jing menghindar kemudian balik menebas. Tapi sayang, serangan tadi cuma menggores saja. Kulit laba-laba ini kerasnya brutal cuy. Kini Ye Jing harus menerima serangan dari emak laba-laba tadi. Mental tuh dia cuy, saking kuatnya serangan itu. Baru aja berdiri loh, emak laba-laba ini mulai nyerang lagi. Kini ia menyemprotkan jaring-jaringnya. Ye Jing melompat ke sana kemari, kemudian dengan sihir apinya. Nyoh, meledak gak tuh?
Tapi lagi-lagi, serangan yang Ye Jing lakukan hanya menggores saja cuy. Kini, emak laba-laba terus-terusan tuh menghujani Ye Jing dengan semprotan jaring-jaringnya. Sembari menghindar ini, Ye Jing akhirnya menemukan sebuah celah. Dengan belatinya, Ye Jing pun menebas. Critical hit pun terpicu karena Ye Jing mengenai titik lemah dari emak laba-laba tadi cuy. Kini, dia meronta kesakitan. Efek belati Ye Jing memberikan racun kepadanya. Tapi jelas, itu doang mah belum cukup cuy untuk mengalahkan emak laba-laba ini. Tapi sayang cuy, Ye Jing jadi lengah. Ia pun tak bisa menghindari jaring laba-laba. Ye Jing kini terperangkap cuy. Ia harus menerima efek slow dari jaring laba-laba ini. Perlahan tapi pasti, emak laba-laba mendekat cuy. Dikarenakan situasinya udah bahaya, Ye Jing kini mengaktifkan berserknya. Karenanya, jaring laba-laba ini pun udah nggak mempan cuy pada Ye Jing. Kemudian, dengan cepat Ye Jing maju ke depan. Ia mengerahkan semua kekuatan pada satu pukulan pamungkas ini. No. Auto ambiar cuy, emak laba-laba itu. Berkat ngalahin emak laba-laba ini, Berserk kini naik level cuy. Jadi, Ye Jing sekarang bisa memilih dua opsi nih. Opsi pertama, serangan Ye Jing bakal mengabaikan defense musuh, tapi sebagai gantinya, Ye Jing akan kehilangan HP-nya. Dan untuk opsi kedua, nggak ada opsi peningkatan kekuatan cuy. Hanya saja, Berserk ini akan bertahan lebih lama, dan cooldown-nya akan jauh lebih dikit. Kalau orang normal, pasti bakal milih opsi kedua cuy. Kan lebih balance tuh. Tapi, karena Ye Jing punya kemampuan healing, dengan opsi pertama, ia akan jadi lebih OP tuh cuy. Dah tuh, pilihan jatuh ke opsi pertama. Selain itu, Ye Jing juga dapat cuy beberapa item. Ye Jing hanya mengambil satu item saja, sementara yang lain bakal ia daur ulang. Loh, kok cuma satu ban? Gini cuy, kalau nanti Ye Jing ketahuan bawa banyak item, bakal susah kan jelasinnya, dapat dari mana Ye Jing? Lagian, yang lain itemnya murah-murah cuy. Cuma item ini doang yang agak lumayan lah. Ya perkiraan, item ini bakal laku sekitar 15.000 yuanan gitu. So, sekarang untuk hidangan utama, Ye Jing pun sekarang mendaur ulang mayat dari emak laba-laba tadi. Berkat itu sekarang Ye Jing dapat kemampuan baru cuy, Broodmother. Dengan ini, Ye Jing nantinya bisa mensummon 4 Demonized Broodling yang dapat berevolusi dengan pengalaman bertarung. Dapat kemampuan yang sangat bagus nih MC cuy. Kira-kira, apakah Ye Jing bakal bisa tuh men-solo dungeon dengan summon-summonnya itu cuy?